Shalom, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita ibu-ibu boleh datang berkumpul, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati. Karena Tuhan pelihara kita, jaga kita dan memberkati. Kita beri pujian untuk kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Angkat tangan
ini Tuhan, pada siang hari ini kami ibu-ibu kembali berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tetapi kami menyatukan setiap hati kami Tuhan, agar kami bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu, sebab kami mau menikmati jamahan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu di dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kalau sampai dengan saat ini kami masih boleh memuliakan Engkau Tuhan, itu semua hanya karena kasih kemurahan. Oleh karena itu mari Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan Yesus, tanpa-Mu Roh Kudus Tuhan, maka apa yang akan kami buat saat ini akan menjadi sia-sia Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus ada bersama dengan kami Tuhan, bersama ibu-ibu kaum wanita Antioquia, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, saat siang hari ini, lewat ibadah doa kami saat ini, kami tahu Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan, sukacita di dalam Engkau senantiasa. Bapa di surga, berkati juga setiap internet yang akan kami pergunakan Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap peralatan yang kami pergunakan untuk kami beribadah pada siang hari ini. Roh Kudus-Mu tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga dari awal sampai dengan akhir nanti kami percaya kami ada di dalam berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka ibadah doa kami pada siang hari ini dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, kita masih mau angkat hati kita, pujian kita mau menyembah Dia, sebab Dia anak kita yang hidup, Dia layak kita sembah dan kita tinggikan. Kita percaya ketika kita menyembah Dia, maka Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita, dan kita yakin dengan iman bersama-sama bahwa oleh karena Roh Kudus kita beroleh kekuatan dan pemulihan yang baru. Mari sama-sama kita menyembah Dia saat ini. Haleluya. Rohmu bekerja
pujian kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi satu hal kita tidak pada saat kita mau mendengar suara. Kita siapkan hati kita karena kita perlu firman-Nya. Firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Firman yang menguatkan kita dan firman-Nya yang selalu harus kita ingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengar suara. Oh, terpuji. Sujud
mendengar suara. Kami siapkan hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus datang di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjabarkan firman. Karena firman adalah Engkau sendiri. Siapakah kami ini Tuhan yang jadi biji mata? Dengan apa kami membalas Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami persiapkan hati kita. Ampuni kesalahan kekurangan. Supaya Tuhan, biar Roh-Mu bekerja. Dan kami percaya kami tidak pulang dengan kosong. Tapi kami membawa berkat sorga. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan sebentar membawa pakai bibir-Mu untuk menjadi berkat. Jadikan kami juga berkat satu sama lain. Satu sama lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang tak putus-putusnya. Engkau selamatkan kami semua. Lalukan pandemi ini Tuhan. Oh, pulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami punya Yesus, Allah yang hidup. Dan kami tak putus-putusnya mengucap syukur untuk segala apa yang kami lakukan. Bapa, kami siapkan hati kita. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu kita, dalam nama Yesus, hanyalah kau iblis keluar dari hati pikiran kami, dari ruangan ini. Biar kami, Tuhan, hanya menyediakan hati kita mendengar suara. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengar suara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita masih bisa bertemu lagi meskipun masih melalui online. Sudah setahun lebih kita dalam keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mengkhawatirkan, tapi anak-anak Tuhan sudah diberi senjata. Harus memiliki senjata, yaitu firman Tuhan, untuk mengatasi pencobaan. Contohnya, waktu Yesus dicobai iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Iblis katakan, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Karena waktu itu setelah 40 hari Yesus menjadi lapar. Tapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Jadi kita harus bisa melawan keadaan, godaan, bukan dengan logika, bukan dengan otak, tetapi dengan firman Tuhan. Seperti Yesus, iblis goda dia, ya. Tapi Yesus cuma pakai firman Tuhan. Ada tertulis, ya. Ada tertulis. Iblis nggak bisa bikin apa-apa. Ya, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Yehezkiel 7 ayat yang kelima. Kita buka Yehezkiel 7 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kita. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Jadi bencana demi bencana sudah ditulis dalam Alkitab akan datang. Dan sekarang memang sudah datang. Jadi ibu-ibu, kita harus waspada, ya. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa bencana akan dan bencana demi bencana akan datang. Jadi kesusahan, kesedihan, sakit penyakit akan datang. Itu sudah difirmankan. Tapi semuanya kita bisa atasi dengan firman Tuhan. Karena kita tahu kita itu sedang diproses Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia selalu ada. Ya, mari kita buka Ulangan 33 ayat yang ke-27a. Ayat 27 bagian A. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ya, jadi kita punya Allah yang abadi, yang tempat perlindungan kita.
Dan di bawah katakan di bawah kita ada lengan-lengan yang kekal. Ya, ada lengan Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu memegang tangan kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu menopang kita. Ya, kita hanya fokus kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Mari kita buka lagi di Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Ini janji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Jadi pada saat kita dalam kesusahan, kesedihan, dalam masalah, kita hanya panggil nama Tuhan. Ya. Karena dikatakan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gak ada manusia yang bisa, ya. Hanya Tuhan. Itulah Tuhan yang kita percaya, yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan kita baca terus di ayat ya 100 Mazmur 125 ini, di ayat yang kedua, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, ayat ini juga mengatakan, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu ada sekeliling kita. Di dalam keadaan kita senang, kita susah, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita sangat mengandalkan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini yang membuat kita merasa aman. Bukan karena kita tidak ada bahaya, tidak ada masalah, tetapi karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dan kita harus memilih fokus kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Ya, puji Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan di pihak kita. Jadi katakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, juga di Mazmur 125 ayat 2, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan bukan sewaktu-waktu. Dari sekarang kalau kita percaya pada Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya kita adalah umatnya. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu. Seperti kita tahu, ada saatnya kita merasa sangat tertindas, putus asa. Tetapi firman Tuhan menghidupkan kita. Ya, kita ingat firman Tuhan di Mazmur 119 ayat yang ke-7. Ayat 107. Mazmur 119 ayat 107. Di situ katakan, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, pada saat kita sangat tertindas, mungkin kita mengalami putus asa, mengalami masalah ya. Sudah setahun lebih, ini pandemi belum pergi juga ya. Kita merasa sangat tertindas. Tapi di situ ayat ini mengatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita hanya minta kepada Tuhan ya. Nama Tuhan tadi yang katakan, yang kita panggil. Ya, tekanan sekuat apapun, berdoalah kepadanya agar kita tetap kuat ya, dan bersyukur karena kebaikannya. Tuhan itu baik ya. Kita ingat berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur sekalipun ada tekanan ya, sekalipun dikatakan aku sangat tertindas ya Tuhan, sangat tertindas, mungkin sudah mau putus asa, tapi ada firman Tuhan yang mengatakan hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, kita minta Tuhan hidupkan ya sesuai dengan firman-Nya. Jangan pernah lari dari situasi yang sulit. Larilah kepada Tuhan. Hari ini akan meningkatkan
iman percaya kita. Jadi semakin kita kuat, ya, sebab kita akan lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bisa saja ini juga satu bentuk kasih sayang Tuhan pada kita, agar kita melekat padanya. Ya, jadi Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan yang dikatakan kita sepertinya tertindas, tapi asal kita pandang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, ingat akan perjanjiannya, ya, bisa ini bentuk kasih sayang Tuhan pada kita agar kita melekat kepadanya, ya. Bentuk kasih sayang Tuhan tidak selalu terasa manis, tetapi terkadang pahit, ya. Tapi kalau kita bisa atasi, kita punya firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, Tuhan pasti hadir. Tuhan tahu kita sampai di mana, ya, kekuatan kita sampai di mana. Ya, kita buka lagi dalam Amsal 31 ayat 12. Amsal 31 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ya. Sebab seringkali, ya, melalui masalah kita mendapat mujizat dari Tuhan. Dikatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi Tuhan itu kasih cobaan, kasih masalah, ya, pada kita. Itu karena kita ya, sebab seringkali melalui masalah kita mendapat mujizat Tuhan. Ya. Melalui masalah kita bisa lihat pekerjaan Tuhan. Tuhan itu ada bersama kita. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajar kita tentang pantang menyerah, sabar, dan percaya diri. Jadi biar kalau kita lagi diajar Tuhan, kalau kita kena masalah, kita ingat Tuhan itu sedang mengajar kita. Ya, dengan masalah itu kita akan mendapat mujizat dari Tuhan. Ya, kita buka lagi dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan. Jadi ibu-ibu, mungkin kita rasa kalau kita kena masalah, sepertinya kita kena kutuk, ya. Ada yang merasa, aduh, saya sudah berdosa dosa apa yang saya buat sampai jadi begini, ya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan karena firman-Nya katakan dia tidak akan permalukan, ya. Jadi biar kita letakkan pengharapan kita pada Tuhan dan kita tak akan pernah dipermalukan. Ya, kita punya Tuhan yang baik, yang sayang kepada kita. Sekalipun kita kena masalah, kita bukan lari ke manusia, kita lari ke Tuhan, ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Mari kita buka lagi dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lusuh, tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kita juga ada ciptaannya. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan kita ini ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita yang sepertinya membuat kita tergoncang, tadi dikatakan tertindas, ya, karena masalah,
Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga ciptaannya. Pasti ciptaannya Dia jaga. Asal kita berseru kepadanya. Segala macam masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan, dikatakan ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa semangat. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Ya, kalau kita semangat, meskipun kita lelah, meskipun kita merasa tertindas, ya, dikatakan ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau kita sudah nggak punya semangat, ya, hidup ini rasanya kosong. Ya, kita bisa sakit, kita bisa lemas. Ya, saudara, saya udah 1 tahun jaga suami yang sakit. Ya, siang malam saya mesti urus dia. Memang anak-anak selalu bantu, tapi kalau malam, kalau udah tidur ya semuanya di rumah masing-masing ngurus keluarga. Jadi saya juga mesti tetap bersemangat, ya, tetap semangat. Saya selalu minta pertolongan Tuhan. Kalau saya malam terbangun karena mesti urus suami, ya, selalu saya minta dulu pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya semangat, ya. Ya, kalau Ibu Ista SMS saya selalu tutupnya dengan katakan semangat ya tante, katanya, ya. Memang ya, kalau kita sudah hilang semangat, nggak bisa apa-apa lagi. Kita jadi lemes, ya. Jadi capek. Saya bersyukur pada Tuhan karena selama setahun saya urus suami, ya, saya nggak pernah sakit. Ya, capek aja, ngantuk, pusing-pusing, ya. Tapi Tuhan selalu tolong, berikan semangat, berikan kekuatan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik, ya, pada kita. Dia berikan kekuatan kepada yang lelah. Sudah lelah, ya, udah malam, udah mesti tidur, tapi saya mesti mengurus suami. Ya, Tuhan berikan kekuatan kepada yang lelah dan berikan semangat, ya, semangat kepada yang tiada berdaya. Ini janji Tuhan yang kita harus pegang. Ya, karena Tuhan itu ada selalu bersama kita dalam susah, dalam senang. Jangan katakan, oh kita anak Tuhan, kita selalu berdoa, kita tidak akan kena masalah. Tidak, masalah itu akan selalu ada. Ya, masalah, ya, suasana yang tidak baik kita akan selalu alami. Tapi Tuhan itu ada beserta dengan kita. Jadi jangan katakan bahwa kita sudah ada Tuhan, kita sudah oke, ya. Kita akan menghadapi banyak masalah, tapi kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Kita tetap kuat karena Tuhan itu di pihak kita. Ya, Tuhan selalu melihat kita, amat terlebih ibu-ibu, ya. Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, ya, ibu-ibu. Jadi saya katakan kita tidak boleh hidup tanpa semangat. Kita harus selalu semangat. Jangan langsung loyo, ya. Aduh, udah capek. Aduh, udah ini, sudah itu, ya. Jadi ibu-ibu itu mengurus rumah tangga udah hilang semangat. Langsung apa ibu-ibu kalau sudah hilang semangat? Tidur. Langsung tidur, lemes. Sekali-sekali saya ngalamin gitu, ya. Capek, saya lemes. Gitu. Tapi ketika saya ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan memberi kita semangat, saya bangkit lagi. Ya, saya, oh puji Tuhan, Tuhan ada bersama dengan saya. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Saudara, saya sudah disuntik vaksin yang kedua. Waktu yang pertama itu tidak ada masalah. Memang saya tuh selama setahun, selama urus Om, ya, saya tuh nggak pernah tidur
semalam-malaman atau tidur sampai pagi itu nggak terganggu, belum pernah. Jadi selalu tidurnya itu paling 3 jam. Kalau udah 4 jam itu saya bersyukur, berarti saya sudah tidur semalaman. Ya, tapi Tuhan itu baik. Waktu disuntik yang pertama, saya lewat nggak ada apa-apa. Ya, saya tidak merasa apa-apa, hanya suka ngantuk-ngantuk sedikit. Tapi waktu yang kedua, baru sebelum Lebaran, pas pembantu pulang, saya harus suntik yang kedua. Saya datang sama anak saya, sama cucu saya ke tempat suntik itu di Tebet sini, di Menteng Dalam sini. Dan waktu diperiksa, saya punya darah tinggi. Darahnya tinggi, Ibu, katanya. Kenapa? Ibu punya sakit apa, katanya. Enggak, saya enggak sakit, cuma saya malam cuma tidur 1 jam. Waduh, gimana ya, Ibu, katanya. Waktu suntik pertama enggak apa-apa. Enggak. Ibu punya sakit apa? Enggak, cuma vertigo aja, sebenarnya gitu. Terus mereka katakan, biar kita suntik aja, katanya. Tapi mereka bilang pada saya, tapi Ibu harus istirahat dan harus minum vitamin. Waduh, saya harus istirahat. Mana bisa istirahat? Memang ada istirahat, tapi nggak bisa istirahat seenaknya ya. Jadi saya cuma minta sama Tuhan, biar suntikan ini membuat saya jadi sehat, jadi kuat. Sekalipun saya ini dikatakan darah tinggi. Dan saya biasa aja sampai di rumah. Ya, besoknya saya nggak ada rasa apa-apa ya, cuma ngantuk lagi seperti yang pertama. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini, sampai pembantu saya sudah pulang, saya masih sehat, nggak ada terjadi apa-apa dalam hidup saya. Saya sempat telepon Ibu Hati. Ibu Hati, bagaimana ya? Saya ini tadi diperiksa darah tinggi. Katanya tinggi banget, Ibu. Tapi mereka tetap suntik karena waktu yang pertama saya sehat. Jadi waktu saya yang ini katakan saya darah tinggi, tapi dokter Hati katakan enggak apa-apa tante. Ya, saya dengar begitu ya, syukurlah, pasti enggak ada apa-apa. Saya tahu Tuhan yang ada selalu bersama dengan saya. Ya, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tahu keadaan kita. Dan puji Tuhan, saya bisa sehat sampai sekarang ini. Ya, jadi karena kita punya firman, karena kita punya Tuhan yang sudah menjadi bekal untuk mengingatkan, ya, supaya kita jangan khawatir, jangan ketakutan di hati dan pikiran kita. Ya, jangan khawatir karena selama tahun ini ya kebanyakan tuh khotbah-khotbah di TV, di radio. Kalau saya suka dengar khotbah itu mengatakan bahwa jangan khawatir. Firman Tuhannya judulnya selalu kebanyakan tuh jangan khawatir, jangan takut. Memang Tuhan di seluruh Alkitab ini ada yang sudah catat itu beberapa ratus kali Tuhan katakan jangan takut. Ya, yang penting kita ada bersama Tuhan, kita fokus kepada Tuhan dan kepada perjanjiannya. Tuhan berjanji tidak akan lalai, ya, karena Tuhan bukan anak manusia sehingga dia berdusta dikatakan, tapi dia akan genapi apa yang dia katakan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, puji Tuhan ya, kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dengan kita. Mari kita buka yang terakhir, Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, ibu-ibu, kita sangat bersyukur. Tuhan katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh
mendengarkan firman-Ku. Ya, kita pegang firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Allah yang empunya seluruh bumi. Dia yang mempunyai seluruh bumi. Dia yang punya kita. Ya, kita adalah kepunyaannya Tuhan. Jadi ada apa-apa lari ke Tuhan yang empunya. Ya, saya gitu. Pikiran saya selalu begitu. Tuhan yang punya saya, Tuhan yang jadikan saya. Ya, ya dikatakan di sini kita sekarang menjadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ya, harta kesayangan Tuhan artinya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Kita akan menghadapi masalah keadaan yang buruk, ya, masalah yang tidak habis-habis ya. Tapi dikatakan maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Allah yang empunya seluruh bumi. Ya. Jadi kita punya Allah yang punya seluruh bumi, yang punya kita tetap menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, mari kita berterima kasih untuk janji Tuhan yang menjadikan kita harta kesayangan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menaruh hati kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita fokus selalu kepada Tuhan, pada firman-Nya, pada perjanjiannya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Sekian sampai di sini firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah sampai kepada akhir daripada ibadah kita siang hari ini. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan berbau harum di hadiratnya Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan di hadiratnya Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Dan kita yakin dengan iman bersama-sama bahwa satu saat nanti ada waktunya Tuhan. Pasti semua doa yang kita panjatkan Tuhan akan jawab. Terlebih lagi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada siang hari ini, kita percaya bahwa akan menjadi kekuatan buat kita sampai garis akhir kita akan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama saat ini. Kita akhiri ibadah kita. Kemurahan Tuhan lebih dari apapun juga dalam kehidupan. Haleluya. Kemurahan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah pimpin kami dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Walaupun kami masih melakukannya secara online, tapi kami bersyukur Kau sudah pimpin ibadah kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian. Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan nih menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami menerima lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami menerima kesembuhan daripada Engkau, sehingga siang hari ini kalau ada di antara kami yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang kekurangan sudah Kau cukupkan, yang dalam keadaan masalah Kau sudah berikan jalan keluar, yang di dalam kekurangan Kau sudah cukupkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami siang hari ini, berikan hikmat marifat daripada Engkau. Biarlah Tuhan Bapak Ibu dan Gembala kami dapat membawa kami jemaat Antioquia semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin setia dan taat kepadamu. Tuhan, berkati para pelayan-Mu siang hari ini, baik yang membawakan firman Tuhan, Kau pakai terus menjadi alat-Mu, sehingga nama Kau saja diagung, dimuliakan, ditinggikan. Berkati para pelayan-Mu, baik membawakan puji-pujian, yang bermain musik, yang melayani multimedia, semuanya yang terlibat siang hari ini Tuhan, Kau berkati sesuai dengan talenta yang Kau berikan buat kami masing-masing. Pakai terus Tuhan, semua itu kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu setia buat kami. Berikan selalu Roh Kudus-Mu supaya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu buat kami siang hari ini. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.